contoh seseorang yang merdeka, tidak terjajah, tidak tersandra oleh faktor-faktor apapun. Haji Rhoma Irama memberi contoh seorang yang merdeka, tidak tersandra oleh faktor-faktor apapun. Buktinya apa? Beliau, Bang Haji nih, pernah bekerja sama dengan Rizik mendirikan apa itu? Organisasi apa? Masjid, ada hubungan sama masjid lah ya. Pokoknya ada hubungan baik lah sama Rizik itu. Ada jejak digital, ada foto-foto kebersamaan, ada foto-foto Bang Haji bersilaturahim bertemu dengan Rizik, ada. Tapi kalau soal kebenaran, bagi orang-orang yang sudah merdeka, tidak tersandra, yang akan mengatakan benar ya benar, salah yang ya salah, hak ya hak, batil ya batil. Dan Bang Haji memberi contoh kepada masyarakat, dan beliau masih menjaga akhlak. Ya, katanya mau ditelepon Rizik, dan Rizik pun, saudaraku, ini yang luar biasa ya. Rizik itu mengungkapkan yang sudah saya sampaikan di konten sebelumnya. Dia itu mengendalikan Robito Alawiyah loh. Ya, dia nggak ngomong saya mengendalikan Robito Alawiyah, nggak begitu. Tetapi dari kejadian yang dia ceritakan itu menandakan sebenarnya Robito Alawiyah, Pak Taufik Assegaf itu dalam kendalinya Rizik Syihab. Jadi kalau dari kenyataan itu kita bisa simpulkan sebenarnya the real pemimpin, the real leader di Habib ini ya adalah Rizik Syihab. Makanya saya akhirnya ingat, loh iya ya, Rizik Syihab itu kan diberi gelar oleh Muhyiddin dan oleh Habib sebagai imam besar. Wah, sebagai pemimpin ulamanya mereka, pemimpin Habib. Maka jangan salahkan saya kalau kemudian saya katakan sebenarnya bisa jadi kita duga Habib Lutfi, kemudian Taufik Assegaf ini takut sama Rizik. Bisa jadi semua apa yang dilakukan atas izin, sepengetahuan dan kontrol dari Rizik Syihab. Hati-hati. Makanya saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret itu, bahwa antara Habib yang halus, antara Habib yang kasar, antara Habib yang pro pemerintah seolah-olah dengan Habib yang suka mengkritik pemerintah itu sama saja, 11-12 ya, 11-12 saudara. Ya, jadi setelah Bang Haji Rhoma Irama mengatakan, katanya ditelepon oleh Rizik, memang ente siapa? Viral tuh respon dari Rizik Syihab. Itu di videonya kubunya Muhyiddin itu dikasih judul kurang lebih surat cinta buat Rhoma Irama. Apa yang dikatakan Rizik Syihab, saudara? Kecewa, sangat kecewa kepada Rhoma Irama, saudara. Sampai kemudian bercerita, membuka rahasia itu Rizik. Rizik mengatakan, berpesan kepada Robito Alawiyah. Tentu dalam hal ini Pak Taufik dong, agar tidak menghadiri undangan Haji Rhoma Irama di acara podcastnya beliau, di acara Bisikan Roma. Dan ternyata benar, saudara, Pak Taufik benar-benar menulis surat resmi yang sudah dibacakan oleh Bang Haji Rhoma dan sudah saya bikin konten di channel kita, bahwa Pak Taufik Assegaf menolak hadir di podcast Haji Rhoma Irama, yang kemudian viral mendapat reaksi dari netizen. Rizik adalah pengendali Robito, Rizik itu paling ditakuti oleh Pak Taufik, dan Pak Taufik takut kepada Rizik. Dan kemudian Pak Taufik diberi gelar Al-Ngumpeti, Al-Kaburi. Jadi jangan bilang yang kabur itu Kiai Mat ya, karena Kiai Mat berani datang, saudara ya, diundang Haji Rhoma Irama, berani datang di podcastnya Bang Haji, saudara. Nah ini nih
Pak Taufiknya ini nggak berani. Mungkin dia takut kepada Pak Rejek karena di ultimatum oleh Rejek, jangan datang di podcastnya Rhoma Irama, saudara, ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang nih, yang juga menjadi isu yang sering dibicarakan orang, ini kelompoknya Rejek ini sudah mulai bangkit, saudara. Dia sudah mulai pendekatan dengan pemimpin terpilih, saudara, ya. Bahkan didatangi itu oleh salah satu anggota partai, bukan salah satu ya, salah dua. Sudah dibuat konten oleh Gus Fuad, ya. Itu sudah mencederai perasaan bangsa kita tuh, ya. Ngapain ya harus menghamba kepada Rejek, walaupun Rejek pernah mendukung Pak Prabowo, tapi kan kemarin tidak mendukung, saudara, ya. Jadi terpilihnya Pak Prabowo bukan karena Rizik Syihab, itu yang harus digarisbawahi. Mudah-mudahan Pak Prabowo sekarang tidak kecolongan dan tidak mengakomodir tuh apa yang disampaikan oleh Rizik. Bahaya, saudara, kalau sampai terakomodir, kalau sampai kecolongan, saudara, bahaya, saudara. Kenapa? Pak Rizik sudah kebongkar, ya kan? Jejak digitalnya banyak kalau kita mau cari itu. Bagaimana dia mendukung khilafah, mendukung ISIS. Wah, kalau dibayarkan bahaya, saudaraku, ya. Jadi begini ceritanya nih. Yang ingin kita sampaikan, ya, mari sadar bahwa semakin banyak jamaah dari Khabib-Khabib ini bubar satu-satu, dan semakin banyak orang dari semua kalangan bawah, menengah, sampai atas, masyarakat biasa, sampai oknum pejabat loh, ya, tokoh nasional sadar dan mulai turun gunung mempercayai tesis ilmiah Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani dan mengajarkan bagaimana jiwa-jiwa yang tenang dan merdeka tidak tersandera oleh doktrin-doktrin oknum Balawi yang meracuni otak-otak kalian dan bisa mencuci otak kalian menjadi sesuai dengan kehendak dan keinginan oknum-oknum Khabib Balawi, saudaraku, ya. Makanya marilah, mungkin sulit menerima kenyataan ini, ya, tetapi kita perlu melatih diri, cukup dengan membiasakan saja. Karena polemik nasab sudah bergulir, saudara, tak mungkin ini dihentikan, ya. Ya, mari kita membiasakan perbedaan begitu saja, ya. Silahkan Anda yang masih percaya Habib keturunan Nabi, monggo. Kalau Anda ingin seperti saya, seperti Profesor Mahfud MD, monggo, nggak masalah. Saya terus terang seperti Profesor Mahfud MD, sanad keilmuan saya sambung kepada beliau nih. Kenapa? Saya itu secara pribadi tidak percaya Habib sebagai keturunan Nabi. Tapi monggo silakan, saya nggak akan mempersoalkan dan mempermasalahkan orang yang masih percaya. Saya cuma menasihati. Kalau mau saya nasihati, mau silakan. Kalau tidak mau saya nasihati, ya tidak ada masalah buat saya. Begitu. Saya akan mengharapkan kalau mau, nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau mau traktir-traktiran, kita makan bareng, ya nggak apa-apa makan bareng, walaupun kita berbeda di dalam keyakinan. Anda percaya Habib keturunan Nabi, saya tidak percaya Habib keturunan Nabi Muhammad. Gak ada masalah kan? Mari kita makan bareng. Dan itu yang diceritakan oleh Pak Mahfud, oleh Profesor Mahfud, bahwa beliau biasa ketemu sama Habib-Habib. Kan memang secara apa ya, fakta itu ada Habib yang baik, ada yang buruk gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah gitu loh. Jadi soal keilmuan, soal Habib akhlak yang baik, ada yang tidak, itu biasa, ya. Tapi kalau soal nasab, karena ini masalah gen, masalah genetika, ya kita nggak bisa dong, ya kan? Ya kan, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau masalah genetika harus dibuktikan, karena bicara tentang gen di dalam tubuh seseorang, ya, di dalam genetikanya sambung kemana lah. Mereka secara genetik tidak sambung kepada Rasulullah. Kalian sudah tahu kan, viral juga, genetika mereka Ba'lawi itu berhaplogrup G, yang seharusnya keturunan Nabi Muhammad SAW adalah haplogrupnya J1. Sementara berdasarkan filologi, ilmu tentang manuskrip,
Profesor Dr. Menachem Hali sudah menyampaikan dengan tegas, nggak ada bukti. Tidak terkonfirmasi, apalagi kalau menurut kajian historis, kajian nasab. Wah, tambah jelas bahwa Ba'alawi itu klaim sepihak mereka, pengakuan sepihak mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Nah, kalau berdasarkan tes DNA, mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Itu pendapat dari ahli genetika, profesor, belum profesor ya sudah doktor lah, Sugeng Sugiharto, yang sudah viral. Saya kan hanya mengulangi, kan begitu saudara ya. Jadi saudaraku, kita harusnya ikut para profesor, masa ikut wafi? Gimana sih? Wafi itu gagal kesantriannya, gagal keilmuannya, artinya tidak lulus menurut saya. Kalau saya sebagai gurunya, sebagai pengujinya secara keilmuan, nggak usah ngomongin nasab. Dari keilmuan, ilmu itu secara teori harus dikuasai, secara praktek harus diaplikasikan. Nah, wafi nih ngaku santri, katanya wafi. Anak masih ingusan tuh. Tapi perilakunya jauh panggang dari api. Katanya santri, tapi begitu mudahnya mulutnya kotor menghujat Kiai Haji Madudin Usman. Padahal Kiai Haji Madudin Usman itu sebaya dengan gurunya. Kalau dibanding wafi jauh. Inilah hasil didikannya Oknum Habib itu. Itulah hasil doktrin Oknum Habib itu. Bahaya, akan membentuk karakter-karakter seperti wafi yang tidak beradab tadi, beretika tuh. Nggak bisa menghargai seorang ulama, ya. Walaupun ulama itu berbeda pandangan, berseberangan jalan dengan gurunya. Kalau nggak salah gurunya namanya Idrus Ramli itu ya, atau Lutfi Basori itu ya. Nggak bisa dong. Kalau namanya santri, kalau melihat orang sedang menyampaikan ilmu, ya kita hargai keilmuan, nggak usah dicaci maki ketika berbeda pendapat, apalagi usianya lebih tua. Kiai Madudin itu usianya lebih tua jauh dari wafi, tapi wafi kurang ajar banget, ya. Harusnya kan menghormati, menghargai, ya kan. Adu ilmu, nggak usah merosting, ya sampai aduh nggak bisa diulang dah, kasihan sama wafi, semakin kelihatan nanti. Apalagi kemarin viral ya, kalian sudah tahu tuh. Mic-nya direbut saudara, majelisnya si wafi dibubarin saudara. Aduh kasihan, kelejingan istilahnya itu. Jadi mari kita gunakan akal sehat, ikuti kiai-kiai ilmuwan ya, ulama yang memang terbukti kompetensinya, terbukti otoritas keilmuannya ya. Itu yang aneh itu ada yang komentar begini saudara, terkait dengan Profesor Mahfud ya, ketika diwawancarai oleh Kiai Sarif, itu saya baca komentar gini, Pak Mahfud kamu diem saja, katanya dia tuh, goblok banget itu yang komentar kayak gitu, katanya Pak Mahfud ini bukan bidang Anda, ya ini bukan bidang Anda. Lah gimana sih? Ya apa yang disampaikan oleh Kiai Sarif bertanya dalam aspek banyak hal, aspek hukum. Beliau juga seorang santri, beliau itu jebolan pondok pesantren. Ya, kalau dibanding wafi ya jauh lah. Kalau dibanding Pak Idrus Ramli dari sisi keilmuan jauh lah. Apalagi itu si Rumail, si Idrus Ramli, lalu ada Lutfi Basori, jauh lah kalau dibanding dengan Profesor Mahfud. Kalau dibanding dengan Profesor Said, ya beliau jelas di atas. Jadi dengan turunnya Profesor Mahfud, kemudian tobatnya Gus Kausar, ini diikuti oleh Muhyiddin, ini banyak yang sudah ikut tobat, ikut bertaubat, lalu tidak lagi hadir di majelisnya Habib ya. Tidak lagi hadir di majelis sholawatnya Habib ya, yang nyata-nyata itu di Pabuaran Wetan tuh. Kalian masih ingat tuh, satu majelis bubar itu. Majelis sholawat itu bubar itu di Pabuaran Wetan. Mana itu? Cirebon ya? Pabuaran Wetan itu mana tuh? Itu loh yang kasusnya seorang pemimpin majelis sholawat itu loh, yang viral itu loh. Masih ingat gak kamu? Ya ketika ceramah ngomong kepada jamaah majelis sholawatnya, kepada ibu-ibu, ibu-ibu Anda datang ke majelis saya ini, apa sudah minta izin ke suaminya?
Kalau tidak minta izin, walaupun Anda datang ke majelis sholawat, Anda dosa. Telek aja. Anda kalau di depan umum, kalau ceramah di depan publik, ngomong baik-baik. Tapi kalau sudah berdua-duaan, ngomong, kita wik-wik, ya nggak usah ngomong suamimu. Kurang ajar nggak tuh kayak gitu? Kurang ajar tuh. Itu namanya munafik. Itu lagi bubar kan, jelas. Itu ada itu di ujung timur Pulau Jawa tuh ya, namanya siapa itu? Juga pemimpin majelis sholawat tuh. Bubar juga tuh jamaahnya sekarang, bubar. Kenapa? Lagi mana pemimpin majelis sholawatnya itu menghabisi nyawa jamaahnya? Viral tuh. Kamu ketik aja tuh. Di pencarian Google tuh viral, itu namanya kalau nggak salah Habib Hinduan, itu dari marga Hinduan loh. Cek aja tuh, Onum Habib menghabisi jamaahnya. Ada itu di pencarian YouTube, ada juga tuh yang sudah bahas ya. Jadi jadi saudaraku, sekarang ini Anda tinggal pilih. Hidup ini kan sebuah pilihan, dan setiap pilihan itu ada konsekuensi logisnya masing-masing. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya masing-masing, bro. Ya, kalau mau pilihannya sederhana ya dua pilihan lah, antara hitam dan putih. Kalau memang hitam kita anggap adalah para budak spiritual, jongos-jongos ini hitam. Kalau putih kita anggap adalah orang-orang yang sudah merdeka, udah nggak menjadi budak, sudah nggak tersandra oleh doktrin Habib. Anda pilih aja, Anda mau menjadi budak atau Anda menjadi orang yang merdeka. Kalau Anda ingin menjadi orang yang merdeka, ikuti jejak Profesor Dr. Mahfud MD, ya kan? Ikuti jejak orang-orang yang sudah membubarkan diri dari jamaah Rotibul Hadad, Rotibul macam-macam itu, rotib apa itulah. Yang mengikuti yang tidak mengikuti majelis sholawatnya Onum Habib, ngikutin majelis sholawat para kaum pribumi, orang-orang dari pribumi, kiai-kiai pribumi, banyak yang kompetensinya jauh lebih hebat, ya kan? Ikut tahlilan ya dari kaum pribumi gitu ya, supaya Anda jelas tuh, nggak ada keraguan di hati ya. Kasihan kalian tuh nanti kena itu ya, karena sudah terbukti secara ilmiah. Jadi kalau kalian ini ingin jiwanya merdeka, tenang, damai, ya kan, berlatih untuk melepaskan diri dari keterikatan kemelekatan duniawi, tidak hubud dunia, kamu ikuti Kiai Nusantara, aman nanti, aman. Ya, nanti Anda berkumpul kepada Rasulullah, karena asli tuh banyak kiai-kiai kita yang asli curian Nabi Muhammad SAW. Ini golongan putih nih untuk memudahkan, gampang kan? Yang satu kalau kalian ingin tetap golongan hitam, ya, ikuti orang-orang yang masih terjajah, ya, orang-orang seperti Wafi itu, ikuti susu Wafi. Ya kan, itu terjajah itu, ya, itu namanya orang yang sangat terikat, tergantung sekali dengan doktrin Habib itu. Astagfirullah, itulah yang namanya tidak merdeka. Ya gampang kan? Gampang sekali saudara, gampang. Jadi hidup ini adalah sebuah pilihan, dan setiap pilihan kita ada konsekuensinya masing-masing. Konsekuensinya kalau kalian ngikutin Habib, percaya kepada Onum Habib, maka siap-siap kau, siap-siap didawir, didoktrin. Kamu siap mengorbankan nyawamu demi Habib? Waduh. Itu saya ingat bagaimana si Bahar Smith mendoktrin pasukan Sakera itu. Siap takbir. Gimana ya? Mengajarkan keburukan kok dia takbir gitu. Yang paling lucu tuh Rejek tuh. Kalian tahu ya, udah viral, itu terbukti udah viral. Bagaimana Rejek ngomong bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Rara Santang. Gimana itu, ibunya sendiri kok dinikahin. Habis itu dia cerita dengan penuh semangat berapi-api, takbir. Nggak taunya dia bohong. Nggak taunya dia salah saudara. Ya nggak tahu sengaja atau tidak. Yang pasti kemudian Rejek menuai kritikan, bahkan di ultimatum oleh keturunan dari Sunan Gunung Jati seperti
Ki Haji Dr. Honoris Causa Yusuf Mubarok, saudaraku, ya. Sampai kemudian Rizik akhirnya meminta maaf atas kesalahannya dalam ceramahnya di Tasik itu, ya. Aduh, dari siapa nih? Banyak sekali yang komentar nih, ya. Terima kasih banyak, yang nonton juga banyak, lebih dari 1.000 orang. Luar biasa sore hari ini, ya. Ini kalau ada Mukibin tambah kelojotan tuh, ada tuh, ya. Kelojotan. Saudaraku, yang jelas kalau Anda ingin menjadi orang yang masih berpikir sehat, yang masih bisa menjadi ulil albab, Anda ikuti golongan putih. Golongannya orang-orang yang tercerahkan dan mencerahkan. Saudara, Kiai Maduddin itu juga seorang yang memiliki guru, seorang Onum Habib. Contoh, ya, ada KRT Fakih Firadiningrat bahkan memiliki seorang ayah angkat dari Onum Habib. Tetapi yang namanya cinta sejati itu tidak boleh tersandra, tidak boleh takut menyampaikan kebenaran. Karena begini, saudara, ketika kita mengatakan bahwa Pak Guru, kalau Anda menyebut gurumu itu Pak, ya, sebagai Habib, Pak Guru Habib, ya, dengan mengatakan dia bukan bernasab kepada Rasulullah, itu bukan menyakiti sebenarnya. Ya, hanya yang penting menjelaskannya aja dengan baik, ya kan? Niat kita bukan membenci, niat kita menyayangi. Karena kita sebagai umat muslim berkewajiban saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan apa yang kita sampaikan ada dasarnya, ada buktinya, ada kajian ilmiahnya, bukan fitnah, gitu loh. Ya, kita sampaikan saja, nggak usah takut. Justru Anda akan dapat pahala. Kenapa? Ya karena mengingatkan dalam kebaikan. Kok susah amat sih? Kan begitu, saudara. Nah, termasuk kepada Pak Rizik, saya telah sering banget. Saya ulangi, saya telah sering banget mengingatkan Pak Rizik. Pak Rizik, coba tepati omonganmu. Kamu sendiri dulu pernah meminta kepada kita, kepada umat, kepada masyarakat, kepada para keturunan Wali Songo yang mengaku sebagai keturunan Nabi agar tes DNA. Lalu kenapa kamu ketakutan, tidak mau sekalipun membahas masalah tentang tes DNA lagi? Kamu malah membahas tentang politik, malah kamu membahas tentang keturunan Wali Songo. Kamu malah mau membalawikan Wali Songo. Malah kamu mau menghasut para pengikutmu agar mempersekusi. Cobalah Pak Rizik tobat, ya. Sudah saatnya, usia juga sudah sepuh, ya kan? Mungkin dengan saya ya sepuh antum, ya. Atau mungkin sepuh saya. Tapi yang jelas sudah saatnya bertobat. Mari kita ikuti jalan yang benar, gitu loh, ya. Oke, saudaraku, saya akan sampaikan ceramah dari Gus Kautsar, ya. Karena Gus Kautsar sudah bertaubat, yang mengikuti saran dan nasihat dari Profesor Said Akhil Siraj, ya. Dan mudah-mudahan para muhibin dan para pengikutnya Gus Kautsar juga mengikuti Gus Kautsar yang menurut saya tercerahkan. Mungkin beliau masih percaya Habib sebagai turunan Nabi, mungkin, tetapi paling enggak kan sudah step by step, ya. Memang kalau saya amati, saudaraku, ya, orang-orang ini setidaknya pertama ada orang yang 100% percaya bahwa Pak Alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi ada yang masih percaya sebagai keturunan Nabi. Nah, yang tengah-tengah ini yang masih abu-abu ini ada masih abu-abu. Artinya masih dia itu ragu, ada apa, masih dalam kebimbangan. Nah, daripada bimbang, ya ikuti aja kita bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi berdasarkan kajian ilmiah. Ada yang masih percaya Habib sebagai keturunan Nabi, tapi dia tidak taklid buta, tidak takut untuk mengkritik. Jadi berani dia mengkritik, ya. Berani mengkritik. Siapa contohnya itu?
Dalam beberapa kontennya dia menyebut siapa lagi kalau bukan Bang TIJ ya. Bang TIJ tetap mengatakan saya masih muhibin, percaya Habib, keturunan Nabi. Saya mengkritik oknum-oknumnya yang perilakunya kurang baik seperti itu ya. Ya terserah, itu pilihan antum. Nah, mungkin juga kita duga yang namanya Mahesa. Mahesa kan juga viral yang sekarang bertobat ya. Itu bisa jadi kita duga dia masih percaya bahwa Habib sebagai keturunan Nabi, tapi dia mengkritik oknum-oknum, bahkan berani mengkritik Rizik tuh. Rizik Syihab dihabisin dalam tanda petik oleh Mahesa. Ya. Ya tapi terserah Anda mau ikut yang mana gitu ya. Saya baca komentar, sejak tadi ngoceh ngedabrus nggak selesai-selesai nih ya. Oh iya, nanti bentar lah saya tampilkan. Saya mau baca komentar dulu dari Bang Mahrus ya. Terima kasih Bang Mahrus. Karena si Karbit pada takut sama Allah sekarang, ditunjukkan akan kebenaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Anda lawan sekarang itu Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya setuju ya. Habib ini sekarang kualat, ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi setelah berabad-abad lamanya di Indonesia ya, kualat kepada banyak tokoh Kiai Nusantara tuh ya. Sekarang dia pikir dulu yang mungkin nggak ada yang berani mengkritik ya. Sekarang semua pada terbuka matanya, banyak orang yang berani mengkritik. Ini sebuah hal yang harus kita ambil hikmahnya ya. Yang sadar pasti ngerti lah. Oh iya ya. Masa orang kayak gitu. Sejak dulu itu begitu, mereka terus bertahan gitu. Sejak dulu sebenarnya sudah banyak yang nggak percaya sih. Ya, tetapi ya mereka kan pengen dapat kemuliaan. Dia takut sekali kehilangan reputasi sebagai cucu Nabi. Sehingga diingatin tetap ngeyel, ngengkel gitu ya. Takut banget dia kehilangan kemuliaan dunia akibat dipercaya sebagai keturunan Nabi. Dia takut dianggap jelek gitu. Enggak, kita nggak menganggap jelek kok. Kita hanya menganggap dia bukan keturunan Nabi. Kalau ada yang baik ya kita akui. Ya kan, karena bukan keturunan Nabi kan bisa saja baik, kan banyak yang baik kan begitu. Karena baik dan tidak bukan tergantung dari nasab gitu loh. Ada orang baik, ada yang tidak baik, ada yang pintar tidak pintar, itu bukan karena nasabnya ya kan. Nah itu yang harus kita sadari saudaraku ya. Baiklah, saya akan sampaikan ceramah dari Gus Kausar. Sejak tadi ya nggak jadi mau saya sampaikan. Saya 100% tidak percaya. Dari Bang Belangkon Biru, terima kasih ya. Saya 100% katanya Bang Belangkon Biru. Tidak percaya Habaib Ba'alawi curian Nabi Muhammad. Di ramalan Jayabaya ada petunjuk yang dapat dijadikan sebagai panutan adalah guru agama. Woi, luar biasa. Terima kasih ya saudaraku atas hadirnya. Luar biasa. Dari Bang Lalu Ruslan nih, terima kasih. Siapa ente woi? Kibin nyuruh aneh cium-cium kaki ente pret. Sudah saya sampaikan ceramah dari Gus Kausar ya. Disimak baik-baik ya. Nah ini dia. Beliau mendengarkan ngaji beliau sangat luar biasa, sangat tertarik dan sangat menginspirasi. Walaupun kadang-kadang bahwa ini kayaknya memukul kita, kayaknya ini yang disindir kita, karena Yai Said itu adalah orang yang mempopulerkan wa'asis fi bina'ika kulla majidin tarifin wa turkil majidat talida. Kamu semua ini jangan terlalu bangga dengan kesuksesan masa lalu. Yang paling penting bagaimana kamu semua membangun pribadi kamu menjadi pribadi yang punya kelayaan, menjadi pribadi yang istimewa. Gak usah bahas sengbien-bien. Fasyarul alamina dhabi khumuli idha fahartahum dhakarul jududa. Jangan kayak orang-orang amatir yang tidak punya kualitas, kemudian ketika ada yang istimewa kamu malah sok-sokan menyebut keistimewaan, kehebatan kakek nenek moyang kalian semua. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Saya tadi sempat lihat ada fotonya Agus Mulyadi. Agus Mulyadi ini saya sering lihat karena dia adalah fans MU. Jadi orang-orang yang
Jadi orang-orang yang selalu meneriakkan, selalu kemudian kampanye kehebatan masa lalu itu kayak orang-orang pecinta MU, ya kira begitu, ya kira begitu. Iya. Wa khairun nas du hasabin qadimi aqama linafsihi hasaban jadida. Orang terbaik adalah orang yang memang lahir tumbuh dari lingkungan yang luar biasa, kemudian mampu membangun pribadinya secara luar biasa pula. Lah yang paling membuat saya tersindir itu sebetulnya adalah dawuh Yai Said berikutnya, idza ma ra'aital jahla khayyama fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Kalau generasi-generasi sudah pada tolol, dan itu didaukan di pelosok, mohon maaf itu. Kalau sudah bodoh-bodoh semua, walaupun dulu orang tuamu terkenal hebat-hebat, semuanya singa-singa. Tapi kalau kamu goblok ya, kamu ya kelasnya hanya kera yang suka melompat-lompat saja. Wah, saya langsung, waduh. Itu ya, jadi betul-betul beliau merujuk dari nasihat ilmu dari Profesor Said ya. Jadi beliau tadi mengatakan, walaupun kamu dulu punya masa lalu, maksudnya leluhurnya hebat-hebat ya, leluhurnya hebat-hebat itu, kalau kamu tolol ya, katanya dia bodoh-bodoh ya, seperti kera, kurang lebih begitulah. Coba kita ulangi kalau nggak percaya, coba kita lanjut ya, kita ulangi coba, luar biasa ini. Nah. Wah, jadi beliau ngomong mengikuti nasihat dari Profesor Said Aqil. Jadi beliau mengikuti Profesor Said Aqil sekarang di Gus Kausar. Walaupun Anda punya kakek singa, kalau Anda goblok ya kan seperti monyet keras, astagfirullahaladzim. Ya mohon maaf ya, saya hanya menirukan dari apa ya ceramahnya Gus Kausar ya. Karena ini menarik, saudara, saya akan ulangi saja. Habis itu saya akan lanjut dengan ceramahnya lebih lama, lebih panjang ya. Coba kita lanjut ya, luar biasa nih. Sangat luar biasa, sangat tertarik dan sangat menginspirasi. Walaupun kadang-kadang bahwa ini kayaknya memukul kita. Kayaknya ini yang disindir kita. Karena Yai Said itu adalah orang yang mempopulerkan wa'asis fi bina'ika kulla majdin tarifin wa turkil majdat talida. Kamu semua ini jangan terlalu bangga dengan kesuksesan masa lalu. Yang paling penting bagaimana kamu semua membangun pribadi kamu menjadi pribadi yang punya kelayaan, menjadi pribadi yang istimewa. Gak usah bahas sembien-bien. Fasyarul alamina dhabi khumuli idha fahartahum dhakarul jududa. Jangan kayak orang-orang amatir yang tidak punya kualitas, kemudian ketika ada yang istimewa kamu malah sok-sokan menyebut keistimewaan, kehebatan kakek nenek moyang kalian semua. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Saya tadi sempat lihat ada fotonya Agus Mulyadi. Agus Mulyadi ini saya sering lihat karena dia adalah fans MU. Jadi orang-orang yang selalu meneriakkan, selalu kemudian kampanye kehebatan masa lalu itu kayak orang-orang pecinta MU. Ya kira begitu. Kira begitu. Iya. Wa khairun nas du hasabin qadimi aqama linafsihi hasaban jadida. Orang terbaik adalah orang yang memang lahir tumbuh dari lingkungan yang luar biasa, kemudian mampu membangun pribadinya secara luar biasa pula. Lah yang paling membuat saya tersindir itu sebetulnya adalah dawuh Yai Said berikutnya, idza ma ra'aital jahla khayyama fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Kalau generasi-generasi sudah pada tolol, dan itu didaukan di pelosok, mohon maaf itu. Kalau sudah bodoh-bodoh semua, walaupun dulu orang tuamu terkenal hebat-hebat, semuanya singa-singa, tapi kalau kamu goblok ya, kamu ya kelasnya hanya kera yang suka melompat-lompat saja. Wah, saya langsung, waduh, ini mesti kita yang dibahas ini. Artinya ya memang kami punya luar biasa, kami punya kakek, punya orang tua yang sangat istimewa. Ketika Kiai dawuh seperti itu kami ya langsung Masya Allah. Jadi ingat,
kun ibna man syi'ta waqtasib adaba falaysa yuhnikal yuhnika mahmuduhu anin nasabi, yuhnika mahmuduhu anin nasabi. Kamu itu boleh lahir dari rahim siapapun, yang penting kamu itu punya etika, yang penting kamu terdidik. Sudahlah, apa yang kamu perjuangkan hari ini insya Allah akan kamu panen di kemudian hari. Luar biasa. Jadi saudaraku, kamu boleh lahir dari rahim siapapun, tapi kalau kamu terdidik, maka insya Allah, ya, luar biasa. Dan jangan membangga-banggakan ya orang tuamu ya. Walaupun kamu punya orang tua luar biasa, tapi kalau kamu itu tidak terdidik sekarang, ya akan jadi sampah. Sudahlah, apa yang kamu perjuangkan hari ini insya Allah akan kamu panen di kemudian hari. Falaysa yuhril hasibu nisbatahu, dan itu tidak ada artinya semuanya karena hasab yang dibangun oleh orang tua kita. Ya. Oke, saudaraku, saya kira itu ya yang pengen kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Cuplikan video dari Gus Kausar itu masih panjang, yang kita duga itu sindiran, dan itu adalah dari Profesor Said Aqil Siraj ya. Clear ya. Mudah-mudahan walaupun ini cuma gedabrus, ada manfaatnya ya kan. Sudah 1 jam. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!